Nama saya Supriyatno dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Iuran Pengambilan Sampah untuk Pembayaran Retribusi Kebersihan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan peluang dan juga tantangan bagi pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola sumber daya dan potensi untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pelaksanaan otonomi daerah secara umum merupakan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakatnya sesuai aspirasi masyarakat. Untuk daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tentu hal ini tidak akan menjadi permasalahan. Namun bagi daerah istimewa Yogyakarta, tentu hal ini menjadi masalah yang berat karena sumber-sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pemungutan retribusi, dan pengelolaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah. Sudah berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber pendapatan, diantaranya dari pendapatan retribusi daerah. Pemerintah daerah Kota Yogyakarta telah menerbitkan Perda Kota Yogyakarta nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Dari perda di atas meliputi 1. Retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, dan sebagainya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melalui UPT pemungutan retribusi kebersihan persampahan yang bertugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di wilayah Kota Yogyakarta sesuai Perda Kota nomor 5 tahun 2012 retribusi jasa umum, bahwa retribusi kebersihan wajib bagi semua warga Kota Yogyakarta, baik yang komersial atau yang memiliki usaha dan yang non komersial. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelayanan persampahan kebersihan meliputi pengambilan atau pengumpulan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara atau TPSS. 2. Pengangkutan sampah yang dari TPSS yang disediakan oleh pemerintah daerah. 3. Penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah atau TPA. Jenis retribusi ada 2, yaitu 1. Komersial, yang 2. non komersial. Yang komersial meliputi hotel, toko, rumah makan, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Sedangkan yang non komersial meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, kantor pemerintah, dan rumah tangga. Untuk tarif rumah tangga yang meliputi rumah tangga kecil, sedang, dan besar. Rumah tangga kecil jumlah anggota keluarganya 1 sampai dengan 5, retribusinya sebesar Rp2.000. Rumah tangga sedang 5 sampai 10, tarif retribusinya Rp3.000, dan rumah tangga besar yang lebih dari 10 anggota keluarganya sebesar Rp4.000. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melalui UPT pemungutan retribusi kebersihan diwajibkan untuk melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi kebersihan yang dipungut dari seluruh warga kota, baik yang komersial dan non komersial, sebesar Rp3.549.526.000 untuk tahun 2020. Lebih besar dibandingkan target dan ketetapan tahun 2019 sebesar Rp3.462.000
Rp958.000. Pemungutan retribusi kebersihan yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Retribusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terbagi atas beberapa tahapan. Pertama, penerbitan kwitansi retribusi kebersihan untuk semua warga kota, baik yang komersial maupun yang non komersial. Kedua, mendistribusikan kwitansi oleh petugas pungut sesuai wilayah kerjanya. Ketiga, menagih setoran retribusi kebersihan dari wilayah maksimal pada akhir bulan berjalan. Keempat, petugas pungut retribusi yang sudah mendapatkan setoran retribusi kebersihan kemudian merekap dan menyetorkannya kepada bendahara penerima. Dalam makalah ini hanya membahas mengenai bagaimana pemungutan retribusi kebersihan agar tidak membebani warga kota Yogyakarta. Pembahasan. UPT Pemungutan Retribusi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan pemungutan retribusi kebersihan kepada masyarakat atas jasa pelayanan di bidang persampahan atau kebersihan. Besarnya tarif pembayaran retribusi seperti tabel di atas bervariasi tergantung jenis usaha dan luas tempat usahanya. Sesuai Perda bahwa pemerintah kota di bidang persampahan kebersihan mempunyai tugas yaitu 1. Pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPSS. Kedua, pengangkutan sampah dari TPSS ke tempat pembuangan akhir sampah. Ketiga, menyediakan lokasi pembuangan sampah akhir dan pengelolaannya. UPT Pemungutan Retribusi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melaksanakan tugasnya dengan menyediakan atau menghibahkan gerobak sampah per RW 1 gerobak, penyediaan tempat pembuangan sampah sementara atau TPSS per wilayah kelurahan minimal 1 TPSS, dan menyediakan serta mengelola TPA sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Selama ini, mekanisme pembuangan sampah yang pertama dari rumah tangga atau dari persel masing-masing dibuang ke TPSS itu menjadi tanggung jawab warga masyarakat. Selama ini warga bisa langsung membuang sendiri atau berlangganan dengan tukang gerobak yang akan mengambil sampah dari lokasi atau rumah tangga ke TPSS dengan meminta imbalan. Yang kedua, dari TPSS ke TPA itu menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Selain membayar retribusi kebersihan, warga kota Yogyakarta juga harus membayar jasa penggerobak yang mengambil sampahnya dari rumah tangga persel ke TPSS, karena sebagian besar penduduk kota Yogyakarta berlangganan penggerobak sampah. Selama ini penggerobak sampah mengambil sampahnya secara mandiri. Jadi setiap RW ada 1 orang penggerobak yang mengambil sampah dari rumah tangga ke TPS paling dekat, kemudian menerima bayaran sebagai upah atau jasa untuk pengambilan sampahnya. Bila pengambilan sampahnya dikoordinir oleh pengurus RW, maka uang jasa untuk penggerobak dikoordinasi oleh pengurus RW. Bila satu RW minimal terdiri dari 3 RT dan minimal terdiri atas 100 KK, maka tiap bulan dengan asumsi biaya jasa tukang gerobak 30.000 saja akan terkumpul dana 3 juta rupiah. Bila pengambilan upah pungutnya dikelola oleh pengurus RW atau Pak RW-nya, maka jasa pengambilan sampah oleh tukang gerobak akan dikelola RW dan berstatus sebagai karyawan dari RW tersebut. Dari dana yang terkumpul sebesar 3 juta rupiah, pengelola wilayah atau RW bisa menggaji pengambil sampah atau penggerobak sebesar
Rp1.600.000 atau setara dengan UMR. Kemudian sisa uangnya akan diambil 200.000 untuk membayar retribusi kebersihan, di mana setiap kakak wajib retribusinya hanya rata-rata berkisar Rp2.000. Bila 100 kakak satu RW tersebut hanya membayar Rp200.000. Dari dana uang jasa untuk penghubung sebesar Rp3 juta masih ada sisa dan dapat digunakan untuk dana pembangunan atau dana kebersihan di wilayah tersebut. Lebih jauh lagi, maka warga kota sudah tidak akan dipungut retribusi kebersihannya karena sudah dibayar melalui sebagian uang jasa untuk penggerubah. Apalagi pada saat sekarang ini, di mana masih ada status tanggap darurat COVID-19, maka pertemuan di wilayah biasanya ditiadakan. Padahal untuk pemungutan retribusi kebersihan di wilayah biasanya ditagih melalui pertemuan-pertemuan di wilayah. Dengan adanya COVID, tentu penarikan uang retribusi kebersihan agak terhambat. Namun bila pembayaran uang jasa penggerubak sudah dikelola oleh pengelola wilayah atau RW tadi, maka warga sudah tidak dipungut retribusi kebersihan lagi karena sudah dibayar melalui sebagian uang yang terkumpul dari uang jasa untuk penggerubak. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama, retribusi kebersihan wajib bagi warga kota Yogyakarta, baik komersial atau non-komersial. Kedua, pengambilan sampah yang dilakukan penggerubak dikelola oleh RW akan membebaskan warga dari tagihan retribusi kebersihan tiap bulan karena sudah dibayar melalui sebagian upah jasa untuk pengambilan sampah. Saran, bagi warga masyarakat harus berperan aktif dalam bidang kebersihan dengan membayar retribusi kebersihan. Kedua, bagi pemerintah kota Yogyakarta diharapkan membuat kebijakan pengelolaan kebersihan sehingga penanganan sampah lebih efektif dan efisien dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Demikian presentasi makalah saya yang berjudul Iuran Pembayaran Sampah untuk Iuran Pengambilan Sampah untuk Pembayaran Retribusi Kebersihan. Semoga bermanfaat.